Pernah nggak sih kamu punya temen yang mungkin penghasilannya tuh pas-pasan, tapi kamu lihat barang-barangnya, HP-nya harga belasan juta, motornya keluaran terbaru, dan dia punya barang-barang branded yang mungkin gak masuk akal untuk dimilikinya. Dan anehnya, mereka membeli barang tersebut dengan nyicil. Tapi sebenarnya kenapa ya? Apakah mereka nggak mampu beli secara cash? Atau justru sistem cicilan itu membuat mereka merasa mampu membeli sesuatu? Padahal mereka tuh aslinya nggak mampu untuk membeli barang tersebut. Dan akhirnya mereka memaksakan diri dengan cara, yaps, nyicil. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang 3 hal mengenai cicilan. Yang pertama, kenapa banyak orang-orang, terutama orang-orang Indonesia, itu suka banget yang namanya nyicil, terutama nyicil barang-barang konsumtif. Yang kedua, bagaimana sih diam-diam cicilan itu menguras uang kita. Dan yang ketiga, kenapa keputusan kecil yang kita ambil hari ini seperti cicilan itu bisa berdampak banget untuk keuangan kita di masa depan. So, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kenapa sih banyak orang-orang itu suka banget ngambil cicilan. Jawabannya bukan karena mereka bodoh ya. Justru karena sistem cicilan itu sendiri membuat orang-orang itu terasa ringan untuk memiliki suatu barang tertentu. Bayangin aja, kalau aku nawarin HP seharga 15 juta, let's say katakanlah. Orang-orang pasti mikir kayak, anjir 15 juta, mahal banget. Tapi ketika kita ubah, ketika aku menawarkan, ini loh ada HP seharga 1 juta per bulan, pasti orang bakalan mikir 2 kali ya kan. Faktanya, industri kredit itu mendapatkan miliaran dolar per tahun. Itu karena cicilan membuat orang itu merasa mudah untuk mendapatkan suatu barang mewah atau barang yang nggak bisa mereka gapai. Kalau orang harus bayar 15 juta secara cash, pasti orang-orang bakalan mikir 2 kali ya kan. Tapi ketika ditawarkan 1 juta per bulan, orang-orang pasti bakalan mikir 2 kali dan lebih tertarik kayak, why not nggak sih 1 juta per bulan. Akhirnya banyak orang beli barang tersebut walau aslinya mereka belum membutuhkan barang tersebut. Masalahnya, barang-barang konsumtif seperti gadget, fashion, atau kendaraan adalah barang-barang yang harga depresiasinya pasti turun setiap tahun. Artinya barang itu harganya pasti turun, tapi kita harus tetap bayar itu setiap tahun, dan bayarnya itu tetap. Dan disinilah akhirnya banyak orang terjebak yang berpikir barang kelihatan mahal, akhirnya itu bisa kelihatan murah. Di sini masalah terbesarnya. Belum lagi kalau kamu membeli barang yang bunganya itu lumayan. Bayangin aja, HP atau sepeda motor yang kamu cicil per bulan, itu 6 bulan ke depan pasti harganya udah turun. Itu pasti. Udah harganya pasti turun, kamu bayar lebih. Miris banget gak sih? So, semisal kamu nyicil, mungkin pertanyaanmu bukan berapa sih harga cicilan barang tersebut, tetapi apakah semisal aku membayar full barang tersebut, aku akan tetap membelinya. Dan kemungkinan besar jawaban kita pasti adalah kayaknya enggak dulu deh. Kita masuk poin kedua, yaitu bagaimana bunga dalam cicilan itu diam-diam bisa menguras uang kita. Masalah dari bunga adalah efeknya yang seringkali nggak kita rasakan. Karena jumlahnya itu dibagi menjadi cicilan kecil di setiap bulannya. Misalnya, kamu beli HP seharga, let's say kita katakan 15 juta. Karena kamu nggak mampu beli secara cash, akhirnya kamu nyicil dalam setahun. Dan setelah kamu hitung-hitung nih, total yang harus kamu bayar adalah sebesar 17 juta. Sekilas, tambahan 2 juta itu nggak kelihatan besar, ya kan? Tapi mari kita coba ambil dari sudut pandang yang berbeda. Kamu udah bekerja keras selama berbulan-bulan, ngabisin waktu, pikiran, tenaga untuk dapetin uang, ya kan? Lalu 2 juta dari penghasilanmu itu kamu habisin bukan untuk mendapatkan suatu barang. Bukan karena kamu keluar uang, HP-mu lebih canggih, bukan karena manfaatnya nambah, tapi karena kamu lebih memilih membayar secara bertahap. Menariknya, beberapa orang itu nggak hanya punya satu cicilan, tapi ada yang nyicil HP, ada yang nyicil motor, bahkan ada yang pakai pay later. Kita masuk poin ketiga, yaitu
Kenapa? Keputusan yang mungkin sekarang kelihatan kecil itu bisa berdampak banget pada kondisi keuangan kita di masa depan. Coba bayangin aja, ada dua orang, keduanya mempunyai penghasilan yang sama, ya kan? Orang pertama, dia pas pengen banget sesuatu hal, dia langsung ambil cicilan. HP nyicil, motor nyicil, belanja langsung pakai pay later. Sedangkan orang kedua, dia kalau pengen sesuatu itu ditahan dulu, nabung, baru beli. Ya kan? Pada bulan pertama mungkin belum kelihatan. Orang pertama mungkin lebih kelihatan sukses, HP-nya baru, motor baru, tasnya branded. Pokoknya intinya dia lebih keren lah. Tapi di sini masalahnya kan keuangan bukan cuma 1 bulan. Tapi keuangan itu adalah keputusan akumulasi untuk bertahun-tahun ke depan. Setiap cicilan kita ambil hari ini adalah sebuah penghasilan di masa depan yang udah kita janjikan kepada orang lain. Setiap kita ngambil cicilan, sebagian uang yang kita hasilkan di masa depan itu udah pasti untuk bayar cicilan. Artinya, kebebasan kita di masa depan itu semakin berkurang. Semakin banyak cicilan, semakin sedikit pilihan yang kita miliki. Pas kita ada peluang bisnis, kita nggak punya modal. Pas kehilangan pekerjaan, kita nggak punya dana cadangan. Ini bukan karena penghasilan kita kurang, ya kan? Tapi sebagian besar uangnya habis untuk memenuhi keputusan kita di masa lalu. Dan inilah yang sering nggak disadari sama orang-orang. Kondisi keuangan seseorang itu biasanya nggak akan hancur karena satu keputusan besar, tapi karena puluhan keputusan kecil yang dianggap sepele. Di sini mungkin beberapa orang cuma mikir, aku cuma nyicil HP kok, aku cuma nyicil motor kok, aku cuma pakai pay later sekali kok, aku cuma tambah satu cicilan lagi kok. Kata cuma yang diulang berkali-kali selama bertahun-tahun akhirnya berubah menjadi beban yang besar. Sebaliknya, keputusan kecil yang baik itu juga memiliki efek yang sama. Contohnya, nabung dulu, investasi, menghindari bunga, nunda kesenangan sesaat. Mungkin awal-awalnya itu nggak signifikan, ya kan? Tapi 5-10 tahun ke depan, aku yakin itu pasti akan mengubah kehidupan seseorang secara drastis. Karena pada akhirnya masa depan kita itu bukan ditentukan dari sebuah keputusan besar, tapi keputusan kecil apa yang telah kita ambil di masa lalu untuk membangun hal tersebut. Dan mungkin pertanyaan yang kita tanyakan sebelum mengambil cicilan itu bukan apakah saya mampu membayar cicilan ini bulan depan, tapi pertanyaan kita adalah apakah keputusan ini akan membuat saya lebih baik untuk 5 tahun dari sekarang.